wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yusnitasari. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Kelompok 1 Gelombang 2 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jember untuk jurusan Agribisnis Tanaman. Selain itu, saya saat ini juga berprofesi sebagai guru dari SMK YTKA Solo Selatan. Saat ini saya akan melakukan pengambilan video uji kinerja saya yang bertema tentang teknik pengajiran tanaman. Semoga video ini nantinya bisa bermanfaat bagi para penonton semuanya. Dan sekali lagi terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Hormat guru. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian sehat-sehat semua, tidak kekurangan suatu apapun sehingga bisa terus hadir untuk menimba ilmu di sekolah, ya. Selanjutnya, Ibu akan meminta salah satu orang perwakilan dari kalian, Kezi, bisa tolong maju ke depan. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya. Halo Halo Bandung, hafal? Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Halo Halo Bandung, dengan ketukan 4/4 yang diakhiri dengan sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. 1, 2, 3, 4. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Dan merdeka tidak bertumpah merentau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Nah, selanjutnya kita mau melakukan penyegaran badan dulu supaya kalian menjadi lebih antusias, menjadi lebih semangat, menjadi lebih termotivasi. Silahkan berdiri semuanya. Ya, kita akan memainkan yang namanya ketuk palu. Ada satu palu, palu, palu menjadi dua. Ada dua palu, palu, palu menjadi tiga. Ada tiga palu, palu, palu menjadi empat. Ada empat palu, palu, palu menjadi lima. Ada lima palu, palu, palu menjadi satu. Oke, masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa?
Tentang apa kita? Pembukaan lahan. Oke. Minggu kemarin kita membahas tentang pembukaan lahan tanaman perkebunan. Oke. Siapa yang masih ingat tahapan pembukaan lahan yang pertama? Ya, yang pertama survei, yang kedua menyimas, yang ketiga menebang, yang keempat merencek, yang kelima menumpuk, yang keenam memancing. Oke, terima kasih. Nah, gambarannya tuh gini. Kalian mau masuk hutan, mau masuk sebuah lahan. Tiba-tiba nih, biasanya kan kalau pembukaan lahan itu biasanya lahan-lahan ini ya, lahan-lahan apa? Masih, kalau ibu sih dulu menyebutnya lahan tawon, ya. Nah, jadi posisinya itu gambarannya belum pernah diolah. Ketika kalian masuk tuh susah mau masuk. Jangankan kita mau bawa alat, kita sendiri aja masuk susah. Jadi yang pertama yang kita lakuin adalah kita mengimas. Kita ngebuka jalan lah gambarannya. Udah ngebuka jalan, yang kita lakuin selanjutnya adalah kita menebang. Setelah menebang nih kayu-kayu besar berserakan, kita apain? Pasti ngalangin jalan. Ya udah, selanjutnya adalah di rencek, dicincang. Nah, udah dicincang tuh, biar rapi, biar bersih, diapain? Dirumput. Nah, setelah itu baru dilakukan yang namanya pemancangan. Nah, pemancangan atau pengajiran itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada kaitannya dengan pelajaran minggu kemarin. Pelajaran hari ini adalah tentang teknik pengajiran. Seperti biasa, Ibu akan mengetes pengetahuan kalian tentang pengajiran. Kita akan melakukan tes ya. 1, 2, 3, 4. Dan silakan dikerjakan. Waktunya adalah 2 menit dari sekarang. Tujuan pengajiran apa yo? Oke, 2 menitnya sudah habis. Silahkan dikumpul. Oke, tadi kalian sudah melakukan pretest tentang teknik pengajiran tanaman. Model pembelajaran hari ini itu adalah PBL. Apa itu PBL? PBL adalah problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis dengan masalah. Nanti masalahnya Ibu kasih, nanti itu yang akan kalian bahas, diskusikan bersama kelompok. Oke? Tujuan pembelajaran dari yang kita lakukan hari ini adalah setelah nanti kalian mengamati PPT, yang kedua kalian nanti akan melihat video pembelajaran, kalian akan melakukan praktek, kalian akan melakukan diskusi, dan nantinya juga akan melakukan tanya jawab dan sebagainya. Maka kalian juga akan presentasi, maka diharapkan kalian nanti akhirnya 1, dapat menerapkan jarak tanam tanaman perkebunan dengan benar. Yang kedua, dapat menyeleksi metode pengajiran tanaman dengan tepat. Yang ketiga, dapat menganalisis pelaksanaan pengajiran tanaman dengan tepat. Dan yang keempat, kalian mampu mempraktekkan teknik pengajiran tanaman sesuai prosedur atau SOP dengan benar. Oke? Apa yang bisa kalian lihat dari situ? Itu kira-kira masalahnya di mana? Kalau yang A pokoknya banyak gulma terus tidak rapi. Kalau yang B pokoknya bersih dari gulma terus tertata atau rapi. Oke, di gambar yang A banyak gulmanya, Bu. Terus yang kedua dari sisi penanaman tidak rapi, tidak teratur. Sepakat semuanya? Oke. Sementara di gambar yang B
Dia bersih, gulmanya aman. Istilahnya kalaupun ada rumput di situ, rumputnya tidak menjadi pengganggu. Yang seperti minggu kemarin pernah Ibu sampaikan, dia bukan diberantas, tapi dikendalikan. Oke. Nah, lalu yang kedua, selain dia gulmanya aman, penyusunan barisan rapi sekali. Ya kan, rapi, teratur, lurus, nggak mencong-mencong. Jadi kasarnya ngomong, dari sudut manapun kita berdiri, maka pandangannya akan sama, akan lurus dari sudut manapun kita berdiri. Nah, salah satunya itu adalah fungsi atau tujuan dari dilakukannya pengajiran. Paham sampai sini? Oke, berarti dari gambar ini itu jelas ya, apa yang ingin disampaikannya jelas ya, kalian bisa menangkap ya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih pengajiran itu? Ayo, Ibu minta Fatimah. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan pengajiran? Kegiatan untuk menentukan tempat-tempat yang kelak akan ditanam tanaman. Oke, itu kurang lebih yang dimaksud dengan pengajiran. Sampai sini paham tentang pengajiran? Apa itu pengajiran? Paham? Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa jawab ya. Oke, lalu poin yang selanjutnya adalah tujuan dari pengajiran. Yang pertama, untuk mempermudah menentukan titik tanam kelapa sawit di lahan. Menandakan titik-titik di mana nanti akan dibuat lubang tanam, sehingga lubang tanam yang nanti yang akan dihasilkan itu menjadi lubang tanam yang memang rapi, lurus. Istilahnya yang tadi seperti Ibu bilang, ada juga yang mengatakan dengan istilah pemancangan dengan metode mata 5. Oke. Yang kedua, untuk mengatur jarak tanam yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terkadang kalau kita tidak menggunakan pengajiran, mungkin nih, ngapain pakai pengajiran, nyusahin, lama-lamain, tarik tali, segala macam. Tinggal jalan 1, 2, 3 lubang, 1, 2, 3 lubang, 1, 2, 3 lubang, bisa nggak? Bisa. Ke samping kanan, 1, 2, 3 lubang, 1, 2, 3 lubang, dah tuh, gitu. Tapi ujung-ujungnya yang nanti begitu sudah tertanam, ada aja dia yang melenceng dan sebagainya. Yang dikhawatirkan adalah yang tadi, poin yang nomor 2. Untuk mengatur jarak tanam yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Larinya kemana? Larinya ke gambar poin A tadi. Kalau misalkan jarak tanamnya terlalu dekat, berefek tidak dengan tanaman? Apa efeknya? Tunjuk tangan. Persaingan unsur hara. Oke. Next, untuk mengatur kecukupan sinar matahari bagi tanaman. Ingat, apa fungsi sinar matahari bagi tanaman? Fotosintesis. Nanti kalian akan melakukan praktek yaitu dengan pola mata 5. Pola pancang mata 5 itu sebenarnya adalah pola pemancangan segitiga sama sisi, sehingga bila dilihat dari sisi manapun, dia akan berada dalam kondisi yang lurus, rapi, seperti itu. Pancang teras. Pancang teras dilakukan untuk daerah yang bagaimana? Berbukit. Kalau daerahnya rata-rata aja perlu pancang teras tidak? Tidak. Oke. Oke, kita masuk ke video pembelajaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengajiran tanaman kelapa sawit. Dan nanti Ibu akan melakukan proses pengajiran kelapa sawit secara sederhana. Untuk mendapatkan barisan tanaman dan pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang sesuai dengan harapan, maka kami diperhatikan dan dilakukan proses pemancangan dan pembuatan lubang tanam sesuai dengan anjuran. Nah,
tadi kalian sudah melihat tentang simulasi pengajaran tanaman kelapa sawit. Nah, di sini ada yang namanya penghitungan populasi tanaman. Luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Jadi pola tanamnya adalah segitiga sama sisi untuk kelapa sawit. Next. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan diskusi. Kalian akan ibu bagi kembali per kelompok. Oke? Jadi ini kelompok 1 barisan depan, barisan nomor 2 kelompok 2, barisan 3 kelompok 3, barisan 4 kelompok 4. 1, 2, 3. Cowok yang di belakang masuk ke kelompok 1, 2, dan 3. Ketua kelompok silahkan di sini dan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Jadi di LKPD ini nanti silakan kalian berdiskusi dengan kelompok untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD ini. Jadi di sini ada Pak Anto, seorang petani pemula. Bantulah Pak Anto dalam membuat prosedur atau langkah kerja dalam melakukan pengajiran tanaman kelapa sawit. Jarak tanam yang ingin beliau gunakan adalah 9 meter kali 9 meter kali 9 meter. Berapakah jumlah tanaman yang akan beliau tanam? Oke, jadi tugas kalian per kelompok, silakan kalian diskusikan. Kalian buat langkah-langkah kerja atau prosedur kerja yang memang harus Pak Anto kerjakan, yang harus memang Pak Anto siapkan dalam beliau melakukan pengajiran. Jarak tanam yang ingin beliau gunakan adalah 9 meter kali 9 meter. Nah, di situ juga kalian diskusikan bagaimana caranya sehingga atau jalannya sehingga dapat angka yang memang sesuai dengan jarak tanam tersebut. Paham ya? Oke, silahkan duduk per kelompok. Ya, oke, kita ke lahan. Silakan pakai APD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, kita sudah sampai di lahan yang akan kita pancang. Jadi di sini kalian akan melakukan praktek pemancangan per kelompok. Silahkan kalian menentukan di mana kalian akan memancang. Nah, selanjutnya kalian ingat tahapan-tahapan yang kalian lakukan selama proses pemancangan ini nanti kalian bisa tuliskan di LKPD setelah kita selesai praktek. Sudah jelas semuanya? Yes. Tanpa penghormatan bubar barisan. Jalan.
sejumlah alat-alat dan peralatan yang berupa tajir atau pancang. Kemudian kita juga menyiapkan meteran, tali, dan juga kompas. Selanjutnya, kita menentukan arah garis lurus dengan menggunakan kompas untuk menentukan pancang awalnya. Setelah kita menentukan pancang awal, kemudian kita memancang lurus ke arah yang telah ditentukan. Setelah itu, barulah kita melanjutkan pemancangan dengan membuat pola segitiga. Oke, berarti dalam hitungan 1 hektarnya adalah 143. 143. Ibu mau tanya, tadi kan posisinya kalau seandainya itu adalah hanya rata, miring atau ada lerengnya, maka yang akan kalian lakukan bagaimana? Solusi apa yang akan kalian sampaikan ke Pak Anto untuk mengatasi masalah tersebut dalam hal pemancangan? Baiklah, dari pertanyaan itu tadi, kami akan memberikan saran untuk membuat teras agar pemancangan dilakukan dengan cara berudar sekilar ke arah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian seperti biasa akan Ibu ambil dari 3 hal ya. Yang pertama dari pengetahuan, yang kedua dari sikap kalian selama proses pembelajaran, dan yang ketiga dari praktek tadi yang sudah kita lakukan. Jadi apa yang sudah kalian pelajari dari teknik pengajaran hari ini? Kezi? Ya, silakan. Kita dapat mengetahui antara materi pengajaran dan tujuan dari pengajaran. Dan salah satu pola bacaan itu pola bacaan kalimat. Oke, bisa saya disebutkan apa tujuan dari pengajiran? 1. Mengatur jarak tanam. Yang kedua? Yang kedua, menentukan titik tanam. Mengatur persaingan unsur hara dari satu pokok dengan pokok lainnya. Menjaga agar tidak terjadi persaingan antara unsur. Oke, ya, terima kasih Kedi atas jawabannya. Oke, sekarang siapa yang bisa memberi kesimpulan dari semuanya yang sudah dilakukan hari ini? Oke, berarti ada 5 hal yang mesti kita persiapkan ketika kita mau melakukan pemancangan. Setidaknya 1 adalah meteran, 2 adalah, 3 adalah, 4 adalah. Sekarang Ibu mau mengetes kembali kemampuan akhir kalian setelah kalian belajar itu semua hari ini. Oke, nggak lama, hanya 2 menit terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Oke. Silahkan dikumpul. LKPD dikumpul juga udah ditulis sama kelompok. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat kalian ke depannya, entah di dunia kerja, entah itu di kehidupan kalian pribadi dan ya. Dan ketua bisa tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Syukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian pulang, tolong rapikan kembali mejanya ya.